kasih Tuhan kita Yesus Kristus masih bersama dengan kami dalam program Coffee Break Gembala Menyapa GKI Gracia, dan kali ini berjumpa dengan saya dan kita akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan tentang perjalanan kehidupan Musa. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Musa adalah seorang pemimpin yang handal dan cakap dipakai Tuhan. Namun ketika kita melihat proses kehidupannya menjadi seorang pemimpin yang handal, itu bukan satu proses yang gampang. Saudara, ada 3 fase kehidupan Musa. Tak kala dia menjalani kehidupan sampai pada akhirnya dipakai Tuhan. Saudara, kehidupan Musa 120 tahun, dan ini dibagi menjadi 3. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, dan 40 tahun ketiga. Saudara, 40 tahun pertama ketika Musa berada di Mesir, dia belajar banyak hal. Dia belajar tentang ilmu perang, dia belajar tentang ekonomi, dia belajar tentang kerajaan, dia belajar tentang filsafat, dia belajar tentang sejarah Mesir ketika itu. Dan Musa adalah orang yang sangat cerdas, sangat pintar sekali. Dan waktu dia merasa dirinya pintar, cerdas, dia menuhankan apa yang ada pada dirinya. Dia menuhankan kemampuannya, dia menuhankan kehebatannya, dia menuhankan kepintarannya. Dan waktu itu dia berkata, I am everything. Saya segala-galanya. Dan tidak ada yang dapat menyaingi saya, karena saya segala-galanya. Waktu itu Tuhan memakai, tetapi karena kesombongan Musa, maka itu tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Waktu melihat keberadaan Musa yang mengatakan I am everything, saya adalah segala-galanya, maka Tuhan bawa Musa keluar dari Mesir, kemudian dibawa kepada gurun yang gersang dan tidak ada orang di sana. Dia hanya bertemu dengan ternak, dia hanya bertemu dengan yang digembalakannya. Sementara terapan ilmu daripada yang Musa dapat, tidak mungkin binatang menerimanya. Dan waktu itu dia mengatakan 40 tahun kedua fase kehidupan Musa, dia mengatakan I am nothing. Dan rupanya saya bukan segala-galanya, saya nol rupanya. Karena memang semua yang dia miliki tidak bisa diterapkan kepada kambing domba, tidak bisa diterapkan kepada ternak-ternak yang ada. Dan waktu itu Tuhan proses selama 40 tahun kedua. Dan setelah 40 tahun kedua, Musa berkata, I am nothing. Maka akhirnya Tuhan berjumpa langsung dengan Musa. Dan Tuhan berkata, aku akan pakai engkau untuk mengeluarkan umatku. Let my people go, kata Tuhan. Bawa umatku keluar dari Mesir. Dan ketika itu saudara, 40 tahun kedua, ketika Musa berkata, I am nothing, disitulah Tuhan pakai. Dan 40 tahun ketiga, Musa kembali kepada asalnya, yaitu di Mesir. Waktu dia kembali ke Mesir, dan dia diperintahkan untuk keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, baru dia berkata, God is everything. Tuhan segala-galanya. Tidak ada yang lebih daripada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada Musa. Sering dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Musa. Dia pernah mengalami kehidupan yang begitu gemilang. Dan dia berkata, I am everything, saya segala-galanya. Tetapi ketika Tuhan mau pakai dia, maka Tuhan bawa dia, Tuhan proses dia. Dan ketika Tuhan proses dia, 40 tahun kedua, Musa berkata, I am nothing. Dan ketika Musa berkata, I am nothing, disitulah Tuhan yang pakai. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan, jangan kita berkata, I am everything. Tapi mari kita berkata, I am nothing, and God is everything. Saya tidak ada apa-apanya, dan Tuhan adalah segala-galanya. Saudara,
Maukah kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya hari ini? Kita percaya bahwa ketika kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan yang akan bertata atas hidup kita, dan Dia akan pakai hidup kita sesuai dan seturut dengan kehendaknya di surga. Saudara, tidak ada yang jauh lebih baik di muka bumi ini selain daripada apa yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.